Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misha Umi Nisanda Putri, NIM 1202630 dari Prodi Farmasi, kelas TPB 36. Lalu yang pertama, saya akan menjelaskan untuk program yang pertama. Ini pada program pertama ini, saya mengambil mata pelajaran biologi tentang keseimbangan ekosistem. Nah, kenapa? Karena semua tingkat organisasi kehidupan dalam ekosistem ini saling berinteraksi, membentuk kehidupan yang harmonis dan seimbang. Segala sesuatu yang terdapat di alam ini berjalan menurut hukum keseimbangan, yaitu saling memberi dan saling menerima. Lalu keseimbangan ekosistem ini terjadi apabila komponen-komponen ekosistem ini tersedia dalam jumlah yang cukup dan seimbang serta berfungsi sesuai karakternya masing-masing. Saya mengambil materi ini dikarenakan saya rasa keseimbangan ekosistem ini perlu dijaga dikarenakan zaman sekarang ini sepertinya keseimbangan ekosistem sudah mulai terganggu oleh alam maupun oleh aktivitas manusia. Jika suatu ekosistem ini rusak, menyebabkan kondisi ekosistem ini tersebut berubah sehingga mempengaruhi kondisi sekitarnya dan membuat makhluk hidup ini tidak bisa hidup di ekosistem tersebut dan lama-kelamaan akan mati. Lalu saya akan menunjukkan untuk flowchart dari program saya yang pertama. Ini adalah flowchart dari program yang pertama, eee, di mana, eee, di mana ini, setelah start ini, kita akan setelah start ini, kita akan meng-assign code-code ini adalah persegi panjang ini adalah assign, lalu kita akan meng-assign code-code ini, lalu mengklik if sebanyak 4 kali karena, eee, mem eee karena pada kondisi ini diulangi sebanyak 4 kali, karena ada 4 jenis populasi. Lalu setelah program selesai, maka flowchart sudah bisa terselesaikan. Lalu, selanjutnya, ini adalah source code dari program saya yang pertama. Nah, dalam hal ini saya mengambil kesetimbangan dalam tingkatan populasi. Di sini kita mendeklar 3 komponen, yang mana integer, populasi, pengaruh jumlah pilihan, lalu ada bool, di mana A sama dengan true, lalu ada string hewan, di mana 4 hewan ini adalah array, di mana 4-nya itu elang, ular, katak, dan belalang. Lalu terdapat ini adalah bagian dari output, di mana nanti ketika sudah program terselesaikan, maka ini yang akan ditampilkan. Lalu terdapat while A, di mana ini merupakan perulangan while. Karena tadi di atas kita sudah mendeklar bahwa A sama dengan true, maka nanti hasil yang ditampilkan adalah kondisi seperti ini. Kondisi seperti ini. Kemudian untuk menjalankan program, karena si out-nya merupakan populasi yang akan berubah, maka dipilih antara pilihan 1 sampai pilihan 4 ini, lalu dipilih, lalu jumlah berapa banyak yang akan berubah juga dimasukkan. Ketika memilih nomor 1, ketika memilih nomor 1, di mana ini merupakan percabangan yang pertama, akan masuk ke sini karena ini merupakan rumusnya. Lalu jika memilih pilihan yang kedua akan masuk ke sini karena ini rumusnya. Ketika masuk pilihan ketiga, maka ini masuk ke sini karena ini rumusnya. Lalu ketika memilih pilihan 4, akan masuk ke sini karena ini rumusnya. Nah, di sini pada rumusnya ini hewan 0 ini adalah elang, hewan 1 ini adalah ular, dan hewan 2 ini adalah katak, dan hewan ketiga merupakan belalang. Kenapa array ini dimulai dari 0?
Karena pada konsep array itu dimulai dari 0, bukan dari 1. Lalu else if tadi yang saya jelaskan ini merupakan perjabangan kedua, perjabangan ketiga, dan perjabangan 4. Dan saya membuat juga kondisi di perjabangan 5. Jika tidak ada pilihan, maka akan keluar si out-nya yaitu inputan tidak valid. Dan ini merupakan percabangan yang kelima. Yang terakhir, saya akan mencoba untuk mendemokan dari program ini. Lalu kita populasi yang akan berubah, misalnya saya akan pilih nomor 2, lalu saya masukkan beberapa jumlahnya, misalnya saya ingin 35. Nah, penjelasannya jika jumlah ular dikurang 35, maka populasi katak akan bertambah 140 dan populasi belalang berkurang sebanyak 560. Lalu saya akan mencoba lagi pengulangan untuk yang kondisi di percabangan 5. Jika tidak masuk dalam pilihan, misalnya populasi yang akan berubah kita nomor 6, berapa jumlahnya 79. Lalu keluar input yang tidak valid, karena pilihan 6 tidak ada di pilihan populasi ini, hanya ada pilihan 1-4. Oke, lalu selanjutnya saya akan ke program yang kedua, di mana program kedua ini saya mengambil pelajaran matematika, di mana materi matematikanya ini tentang matriks. Saya mengambil tentang matriks. Matriks ini adalah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi berbentuk persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Saya mengambil materi ini dikarenakan saya rasa matriks memiliki manfaat yang sangat banyak di kehidupan sehari-hari, seperti misalnya memudahkan kita dalam membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel. Matriks juga bisa kita gunakan dalam memecahkan masalah operasi penyelidikan, misalnya seperti penyelidikan sumber-sumber minyak bumi dan sebagainya. Lalu ini adalah flowchart untuk program yang nomor 2. Ini adalah flowchart program nomor 2, di mana setelah start ini kita akan meng-assign code, lalu mengklik if sebanyak 2 kali, karena di sini ada 2 kondisi, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, itu setelah kita mengklik if lagi untuk pilihan 1 dan pilihan 2, dan masing-masing kita akan meng-assign code. Nah, nanti jika sudah selesai, kita bisa menyelesaikan setelah program selesai, maka flowchart juga ini akan selesai. Lalu langsung saja kita ke bagian untuk source code-nya. Di sini kita mendeclare hanya satu komponen saja, yaitu pilihan, di mana ada pilihan A dan B. Bukan pilihan, ini nih seperti array, karena ini untuk matriks A dan matriks B-nya. Lalu ini si out-nya, ketika nanti kita akan menjalankan program, ini akan dikeluarkan sebagai output biasa. Lalu di sini di output juga terdapat pilihan, yaitu pilihan 1 penjumlahan dan pilihan 2 untuk pengurangan. Ketika lalu di sini saya memakai switch, ya, di mana ini merupakan bagian dari percabangan switch, di mana saya juga menggunakan case 1 karena ini merupakan percabangan switch bagian 1. Lalu ketika kita memilih untuk pilihan pertama penjumlahan, maka akan masuk ke sini karena ini merupakan rumusnya. Lalu jika kita memilih untuk pilihan kedua yaitu pengurangan, maka akan masuk ke sini. Nah, matriks di sini saya buat programnya terdapat pengulangan sebanyak 3 kali, di mana artinya bahwa baris akan mengalami pengulangan sebanyak 3 kali, begitu pula dengan kolom akan mengulangi sebanyak 3 kali. Langsung saja saya demokan untuk program keduanya. Kita memilih nomor 1, yaitu penjumlahan. Lalu matriks yang pertama,
ini 34. Lalu matriks yang kedua, nah ini hasilnya. Begitu pula jika kita memilih pengurangan. Sekian dari saya penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat penjelasan yang salah ataupun kurang tepat. Untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.